siang semua. Yang terhormat Jabat Gubernur Papua Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Ramses Iwong, SIP MSI. Terima kasih Bapak, selamat datang untuk kesekian kalinya di Kabupaten Kerong. Bapak PJ Gubernur bukan orang baru yang datang di Kerong. Sejak awal karir sebagai prajurit TNI berpangkat Letnan 2, semasa itu beliau aktif sekali bekerja di wilayah ini sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Divisi Seni Tempur, dan melintasi perjalanan hampir 2 minggu Jayapura menuju ke Ubruk, bolak-balik dan pembangunan beberapa jembatan rel yang dilakukan oleh Sipur pada saat itu. Beliau termasuk, saya dengar cerita sepenggal, beliau bersama beberapa anggota itu belum pernah membawa alat berat, akhirnya bisa seketika membawa alat berat. Jadi Pak Gubernur adalah orang yang berjasa juga membuka isolasi dan ketertinggalan daerah ini. Terima kasih banyak. Jadi Tuhan membawa PJ Gubernur karena ada jejak kaki di sini kembali memimpin Papua. Yang kami hormati Ketua Tim Negara PKK Provinsi Papua, Nyonya Kardina Ramses Iwong. Terima kasih Ibu, walaupun capek dari pihak Ibu masih dengan semangat mendampingi Bapak ke Kabupaten Kerong. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sehat selalu dalam pelayanan membangun tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. Yang kami hormati Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kementerian Kependudukan, utusan khusus ya, Ibu Dr. Yuni. Nah, ini namanya panjang tapi nanti saya salah sebut ya, singkat saja Ibu Dr. Yuni. Terima kasih Ibu, selamat datang di Kabupaten Kerong, salah satu kabupaten yang menjadi gerbang timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami hormati Vice President Bank Mandiri Bapak, ini saya salah sebut nanti, Hasyanduri. Terima kasih Bapak bersama seluruh jajaran pimpinan Bank Mandiri wilayah Papua dan juga yang ada di Kabupaten Kerong. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Bapak Charles Brabar. Terima kasih Bapak, juga selamat datang di Kabupaten Kerong. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kerong Bapak Wakil Bupati Kerong, Ketua DPRD Kerong yang baru saja dilantik. Terima kasih Pak Gubernur sudah mengesahkan peresmian pimpinan DPRD Kabupaten Kerong. Bapak Kanisius Kamo Isos, bisa berdiri. Bapak Wakil Bupati Kerong bisa berdiri. Bapak Dr. Anus Daud MSI. Beliau sebelumnya adalah ASN Kementerian Agama sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Skanto Kerong. Jadi seorang kepala sekolah jadi wakil bupati karena panggilan Tuhan. Yang kami hormati pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kerong yang juga tidak asing dan sangat familiar dan sangat sering sekali
datang ke Kabupaten Kerong karena sebelumnya beliau sebagai Kepala Badan Perbatasan Negara Provinsi Papua, Ibu Susana Wanggai, juga kemarin menjadi pejabat Bupati Yapen. Nah, terima kasih Ibu. Ya, kali ini Ibu punya senyum berbeda dengan yang dulu karena sekarang sudah PJ Sekda. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerong, Ibu Yani Busbager, yang saya cintai dan kadang-kadang was-was. Ya, semua bapak-bapak biasa was-was dengan ibu-ibu. Yang saya hormati di sini hadir Kapolres Kerong, AKBP Hastoto, Kapolres baru, silakan berdiri Bapak. Sebelumnya sebagai perwira di Dirkrimsus Polda Papua, sebagai perwira untuk nangkap orang yang biasa posting hoax, ujaran kebencian dan lain-lain. Beliau yang sering jalan nangkap orang. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Arso yang mewakili Pak Dandim menyampaikan permohonan maaf untuk berhalangan hadir karena mendampingi Pangdam dalam acara di Kodam. Ibu-ibu pimpinan organisasi, Ketua GOW, Ketua Persib, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Bayangkari yang kami hormati, anggota Majelis Rakyat Papua, Ibu yang kami muliakan, Ibu Naomi Robi Sumel, perempuan asli Kerong, wanita asli Kerong, Pokja adat yang duduk di MRP Papua. Ada 3 orang Pak Gubernur dari Kabupaten Kerong sebagai anggota MRP Majelis Rakyat Papua. Yang kami hormati dan kami banggakan ASN Kerong, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerong. Ada PLH Sekda. Tadi pesan Pak Gubernur jangan lama-lama PLH, harus segera dilantik jadi pejabat Sekda karena kewenangan terbatas sebagai seorang PLH Sekda. Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Ibu Sekda. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, insan media, dan khususnya masyarakat Kabupaten Kerong yang diundang secara khusus, tokoh muda, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat. Terima kasih juga untuk Pastor Franz yang telah mendoakan pertemuan ini dan memberkati pertemuan ini, acara ini, supaya Tuhan sendiri hadir dan memberkati, melindungi kita berjalan sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerong, saya menyampaikan selamat datang, welcome to Kabupaten Kerong, Sekebrak. Selamat datang. Kabupaten Kerong adalah wilayah atau tanah atau rumah milik semua orang Papua. Siapa saja, milik semua anak bangsa, silakan datang dan tinggal membangun daerah ini. Penduduk Kabupaten Kerong sekarang berkisar 65.000, Pak Gubernur, terdiri dari 11 distrik, 91 kampung yang tersebar dari daerah dataran ketinggian dari 100 meter DPL sampai dengan sekitar hampir 900 DPL di selatan. Daerah ini adalah daerah penyokong, penyuplai hasil-hasil pertanian untuk ibu kota Provinsi Papua,
sayur-sayuran, buah-buahan yang hampir beredar di pasar, di restoran, rumah makan, dan semua tempat-tempat kuliner itu juga berasal dari Kabupaten Kerong. Tetapi ironisnya ada juga angka stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Kerong. Tercatat 300 lebih. Ada angka yang berbeda dari beberapa sumber. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan perkenan Tuhan, acara gerakan pencegahan stunting yang disebut genting itu bisa dilaksanakan sebagai suatu berkah di hari ulang tahun Kabupaten Kerong ke-22 tahun yang kita baru saja merayakan tanggal 12 April kemarin. Usia 22 tahun Kabupaten Kerong bukan usia yang muda lagi. Kita berharap Kabupaten Kerong harus segera maju di semua aspek, termasuk aspek kesehatan, pendidikan yang adalah aspek penting dari pengembangan sumber daya manusia atau kualitas manusia. Bapak Ibu, saya percaya dengan pertemuan ini kita semua memiliki komitmen yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki semangat yang sama, bahwa masalah stunting adalah tanda petik musuh bersama kita, yang harus kita perangi, yang harus kita lawan, yang harus kita cegah. Karena begitu dinamisnya kehidupan masyarakat, maka angka ini akan terus fluktuatif. Bisa naik, bisa turun, tergantung dari bagaimana kita mensiasati dan usaha dan kiat-kiat kita. Distrik Karso Barat merupakan salah satu distrik yang memiliki angka stunting. Itu tidak hanya erat kaitannya dengan asupan gizi yang bermasalah di wilayah ini, tetapi juga distrik Karso Barat dalam catatan sanitasi ada buruk. Berbagai macam faktor tentunya berkontribusi terhadap stunting. Salah satu faktor penting adalah asupan gizi masyarakat. Saya tidak membayangkan kalau anak-anak Kerong suatu saat di masa depan adalah mereka yang cacat, mereka yang gagal tumbuh, cacat fisik maupun cacat mental. Kita tidak berharap di masa depan ada generasi-generasi Kerong seperti ini. Misi besar Kerong Maju yang transformatif tidak akan kita capai kalau anak-anak Kerong memiliki masalah pertumbuhan atau gagal tumbuh. Maka saya minta kita semua yang hadir di sini tidak hanya dalam pertemuan hari ini, tapi setelah kita pulang, setelah kita kembali ke masyarakat, nah, gerakan orang tua asuh untuk anak-anak stunting ini harus benar-benar terwujud. Saya sendiri akan berkomitmen mendukung Bapak Gubernur ya, dan Ibu yang sudah mendeklarasikan atau mencontoh, memberi teladan sebagai orang tua asuh. Dan kami, saya Bupati dan Wakil Bupati, kami juga akan Pasekda, dan saya perintahkan kepada semua OPD untuk juga menjadi orang tua asuh. Tepuk tangannya jangan lemah-lemah. OPD-nya ya. Siap OPD? Jadi orang tua asuh. Pak Gubernur sudah memberi teladan, berarti kita yang di bawah harus ikut. Supaya kita tadi target kita angka 400 atau 300 itu sebentar kalau kita mau serius untuk menangani masalah stunting Kabupaten. Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup. Sekali lagi selamat datang. Kita kerja setelah pertemuan ini. Ya, di ruangan ini silakan tukar-tukar nomor HP untuk komunikasi koordinasi. Penting dalam keberhasilan program ini. Setelah kita balik baru kita wujudkan.
Organisasi perempuan harus berdiri paling depan. Wanita adalah kunci keberhasilan program stunting. Saya belum terlalu percaya sama bapak-bapak. Jadi organisasi wanita harus menarik bapak-bapak. Kalau tidak bisa menarik, mendorong untuk bapak-bapak bisa, baik itu pribadi, badan usaha, dunia usaha maupun pemerintah. Seperti tadi disampaikan, ya, konsep pentahelix itu adalah suatu bentuk kolaborasi di dalam penyelesaian sejumlah masalah aspek-aspek pembangunan. Stunting ini akan bisa diselesaikan kalau ada semangat kolaborasi dan gotong royong. Persis sama dengan tema Kabupaten HUT Kabupaten Kerom, hidupan gotong royong untuk transformasi Kerom maju. Jadi tema HUT Kerom ke-22 selaras dengan semangat gerakan genting yang di-launching hari ini. Usia 22 tahun sama dengan tanggal pelaksanaan kegiatan hari ini, tanggal 22 Mei. Ini kita bukan bermain di angka-angka, tapi paling tidak sedikit ada gambaran bahwa ini pasti akan berhasil. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampai Om Santi 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 Om Tande Isan Kepase bersatu bersepakat untuk membangun Kue Bokin Kei Girpura Kinsuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Sekian. Kita beri pengasaran atas sambutan dan ucapan selamat datang.